Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku, pemirsa dakwah Inhu di mana saja berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya ketika kita diberikan kehidupan yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpikir di saat kita hidup ini sudah apa saja yang kita perbuat untuk menjadi jaminan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umur kita gunakan untuk apa? Harta kita gunakan untuk apa? Kekuasaan kita sudah kita tolongkah agama Allah Subhanahu wa taala ini? Namun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada lagi yang akan kita buat ketika kita sudah sampai yang namanya di alam kubur. Semua kita pasti akan merasakan kematian. Oleh sebab itu, hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah bagaimana sih ketika orang di alam kubur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah banyak amalannya? Apakah banyak ketaatannya? Apakah bisa mereka mendapatkan kebahagiaan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku, tetapi di sini banyak sekali orang-orang yang rugi bisa berjumpa dengan Allah. Rugi dari mananya? Rugi dari hal mereka di saat mereka di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Mereka rugi kenapa? Rugi waktu mereka habis terbuang sia-sia. Mereka rugi umur mereka dibuang dengan tempat yang sia-sia. Dan mereka rugi ketika Allah berikan harta, harta tidak diberikan manfaat untuk mereka. Tidak mereka infakkan, tidak mereka sedekahkan, tidak mereka belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang membuat ketika orang yang sudah wafat, sudah mati, mereka ingin hidup kembali untuk apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an di dalam sebuah kisah, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang yang wafat, orang yang mati, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi," mereka berdoa, "Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia ini ya Allah. Kembalikanlah aku ke dunia walaupun sedetik saja. Mengapa? Mereka ingin fa'asaddaqo. Mereka hanya ingin bersedekah. Mengimpakkan harta mereka yang dulu mereka simpan bertumpuk-tumpuk. Yang dulu mereka banggakan di hadapan orang banyak. Yang dulu harta mereka sombongkan. Padahal tidaklah Allah berikan harta, melainkan untuk dijalankan lagi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah berikan rezeki, melainkan rezeki itu hanya untuk dinafkahkan, membantu jalannya dakwah Allah Subhanahu wa taala. Bantu fakir miskin, sumbang anak yatim, bangun pondok pesantren. Intinya apa? Harta inilah yang akan melindungi mereka. Bahkan sedekah adalah sesuatu yang akan melindungi seseorang itu dari azab kubur. Bahkan di hari kiamat, orang itu akan bernaung di bawah sedekah-sedekah mereka. Dan apakah hanya sedekah saja? Apakah orang-orang yang beruntung itu? Apakah orang-orang yang rugi itu? Orang yang beruntung adalah orang yang melakukan amal soleh dan kebaikan. Dan orang yang rugi, orang yang selalu menyia-nyiakan kesempatan. Orang yang rugi dengan kesempatan mereka. Sementara kesempatan itu luang waktunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sia-siakan umur mereka. Mereka menyia-nyiakan kesempatan mereka yang telah Allah berikan kepada mereka. Walau taro izil mujrimuna nakisuru usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Mereka berdoa, ya Allah, kami sudah melihat, merasakan, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Kami ingin beramal soleh. Bayangkan, hanya di dunia ini ladang kita. Ladang untuk menuju Allah. Jangan pula di dunia ini kita memperindah bangunan. Mustahil orang bisa membuat bangunan di jembatan. Karena dunia adalah jembatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Kalau yang kita miliki saja, yang Allah amanahkan kepada kita, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang bermanfaat untuk manusia.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang pertama, jangan sia-siakan usia yang Allah berikan kepada kita. Penyesalannya setelah di alam kubur. Yang kedua, jangan sia-siakan harta kita. Jangan kita menumpuk-numpuk harta kita. Nanti kita juga yang akan merasakan akibat penyesalan dari orang yang menumpukkan harta, menyombongkan harta mereka. Kenapa? Harta banyak tapi tak bisa melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jabatan tinggi tapi tidak dibuat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, itu jugalah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah yang membuat azab Allah bertambah pedih untuk kita semua. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan lagi kesempatan yang luas agar kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nastu bi khairikum, saya tak lebih baik, kita sama-sama berubah menjadi baik. Insyaallah sama-sama menjadi yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.